Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Amelia Silviana. Saya dari PBID 2018. Baik, dalam video ini saya ingin memenuhi tugas middle test saya mata kuliah Filsafat Pendidikan dosen pengampu Willy Ramadan SPD MSI, yaitu dengan membahas sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain. Negara lain itu, maka dalam mengulas sistem pendidikan ini saya memilih untuk membahas tentang sistem pendidikan di negara Jerman. Kenapa saya memilih Jerman? Karena yang pertama, saya dari dulu pengen sekali liburan ke Jerman karena saya tertarik dengan wisata yang ada di sana. Kemudian saya sangat menyukai bahasa Jerman. Saya sering belajar bahasa Jerman di YouTube dan juga saya tahu info dari sosial media bahwa sistem pendidikan di Jerman memang sangat berbeda dengan negara-negara yang berkembang di Asia dan di Afrika. Di Jerman, sistem pendidikan sangat dekat dengan dunia kerja dan industri. Baik, kita akan mengulas sedikit tentang sistem pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman, apakah kamu membayangkan pendidikan di Jerman sama dengan di Indonesia? Sepertinya kita harus merubah mindset lebih awal karena sistem pendidikan di negara maju terkemuka di Eropa Barat ini 180 derajat berbeda jauh dengan di sistem pendidikan di Indonesia. Ya, kenapa bisa demikian? Karena Jerman dalam sejarahnya sendiri telah melalui hal-hal berat dalam sektor pendidikan, melakukan uji coba berbagai kurikulum, serta menjadi bagian dari pemain politik dan perang selama berabad-abad zamannya. Serta di dunia modern ini, Jerman juga menjadi bagian dari negara industri yang cukup pesat. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya tertarik karena sistem pendidikan di Jerman memang sangat berbeda dengan negara-negara yang berkembang di Asia dan Afrika. Di Jerman, sistem pendidikannya sangat dekat dengan dunia kerja dan industri. Nah, hal ini dilakukan agar siswa ketika selesai menempuh jenjang pendidikan tidak menganggur terlalu lama dan menjadi beban negara. Sementara pada jenjang pendidikan lainnya, beberapa sektor pendidikan diarahkan pada riset yang mendukung kemajuan industri dan ilmu pengetahuan. Kamu bisa cek di mana saja bahwa hasil paten yang dikeluarkan riset-riset pendidikan di Jerman selalu menduduki ranking-ranking teratas. Coba kamu bandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, tentu sangat jauh berbeda. Oke, baik, langsung saja kita di sini mengupas perbedaan atau perbandingan sistem pendidikan di Jerman dan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, sistem pendidikan sebenarnya sudah diarahkan menuju industri dan riset pengetahuan, serta dengan tidak melupakan penggunaan dan pengabdian ilmu pengetahuan bagi masyarakat, bisa disebut kegunaan sosial humaniora. Akan tetapi, sistem pendidikan di Indonesia juga bertumpu pada kurikulum yang kaku warisan kolonial. Kurikulum saat ini bongkar pasang dan membuat peserta didik semakin tidak terarah. Sistem pendidikan di Indonesia mewarisi pendidikan kolonial Belanda dan juga Jepang, di mana seorang peserta didik menghabiskan 6 tahun di sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama di 3 tahun, dan dilanjutkan menengah atas selama 3 tahun juga, dan dilanjutkan menengah atas di 3 tahun juga. Selebihnya, peserta didik bisa memilih pendidikan vokasi atau kuliah reguler. Jika di total, peserta didik di Indonesia menghabiskan nyaris 12 tahun sekolah, hampir mayoritas selama 12 tahun belajar teori-teori ilmu pengetahuan, hanya diselingi beberapa magang, praktek, dan juga percobaan penelitian. Bagi beberapa yang menempuh pendidikan SMK, maka teori juga diajarkan bersamaan dengan praktek. Nah, selanjutnya sistem pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Di Jerman, jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas dipenuhi dengan porsi yang seimbang antara teori dan juga praktek. Hal ini wajar karena Jerman telah berpengalaman dalam menyeimbangkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena pengalaman panjang ini, jenjang pendidikan menengah dan atas dibagi atas porsi yang sesuaikan dengan kebutuhan kerja di lapangan. Sistem pendidikan di Jerman diawali dengan sekolah dasar 4 tahun,
Kemudian, nilai-nilai selama mengikuti pendidikan sekolah dasar akan menentukan jenjang pendidikan menengah dan selanjutnya. Jika siswa-siswa selama sekolah dasar memiliki nilai di bawah rata-rata, maka wali kelas akan merekomendasikan sekolah di half skill selama 6 tahun. Sementara bagi mereka yang nilai tengah-tengah atau baik, bisa melanjutkan diri ke gesam skill selama 6 tahun juga, atau real skill yang juga 6 tahun. Sementara bagi mereka yang memiliki nilai baik atau termasuk luar biasa di kelasnya, akan direkomendasikan masuk ke gymnasium selama 6 tahun juga. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Karena jenjang sekolah menengah ini akan menyaring bakat-bakat siswa terbaik di sekolah lanjutannya. Karena jenjang sekolah menengah ini menyaring bakat-bakat siswa terbaik di sekolah lanjutannya. Bagi mereka yang sekolah di Hapskell, hanya yang masuk kategori yang bisa direkomendasikan di sekolah lanjutan atas bernama Abitur selama 3 tahun. Sementara 3 jenis sekolah menengah lainnya hanya berbekal ijazah dan nilai akhir saja bisa melanjutkan diri ke sekolah Abitur dan selanjutnya perguruan tinggi negeri. Baik, sekian penjelasan dari saya, yaitu perbandingan antara sistem pendidikan di Indonesia dan sistem pendidikan di Jerman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.